Berlatar di kota New York, cerita akan berfokus pada seorang pria bernama Frank Castle. Ia merupakan marinir yang berubah menjadi seorang vigilante atau hakim jalanan yang mendapat julukan sebagai The Punisher. Pada momen ini, Frank sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Diketahui bahwa sebelumnya ia sudah berhasil menuntaskan balas dendamnya terhadap keluarga mafia bernama keluarga Genucci, yang merupakan keluarga mafia yang sudah menghabisi keluarganya. Saat itu sudah selesai, kini Frank nampaknya sudah tidak memiliki tujuan hidup dan mengalami stres luar biasa. Di saat yang sama, kota New York sedang dalam kondisi kritis ketika tingkat kriminalitas meningkat seiring dengan hancurnya keluarga Genucci. Karena mafia sudah tidak ada, kroco-kroco pun bermunculan meneror keluarga yang tak bersalah, sedangkan pihak aparat hanya diam saja seolah tidak melakukan apa-apa. Di sini kita akan melihat seorang paman gelandangan bersama anjing peliharaannya juga tak luput dari teror preman jalanan. Beliau mengalami kekerasan ketika preman polontong merebut topi miliknya serta anjing peliharaannya yang langsung dilempar ke tengah jalan dan kembali ke Frank yang mengalami halusinasi dan guncangan mental yang sangat parah pasca menyelesaikan misi balas dendamnya. Tak hanya bermunculan teman tentaranya yang mati saat di medan perang, Frank juga mengalami krisis identitas dengan mempertanyakan siapa diriku jika bukan The Punisher lagi. Dengan habisnya seluruh anggota keluarga Genucci, ini Frank tidak punya target lagi untuk dibalas dendam, sehingga hal itu membuatnya kebingungan dan tidak mempunyai tujuan hidup. Poor Frank. Tak bisa terus berdiam diri di dalam ruangan, Frank pun memilih untuk keluar ruangan tepat saat ibu dan anak yang merupakan tetangga depan kamarnya, di mana Frank berjalan menyusuri gang yang sudah rusak ini tanpa memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Beralih ke sebuah warung yang sedang dikelola oleh seorang bapak yang mempunyai seorang anak perempuan yang masih kecil, di mana pada saat yang sama muncullah berita mengenai sosok The Punisher yang menjadi buronan setelah tuntas membantai mafia Genucci. Karena Frank sudah menumbuhkan brewoknya, maka orang-orang di sekitarnya tidak mengenali dirinya sebagai sosok The Punisher kecuali si anak yang sempat dadah kepadanya. Setelah membeli kopi dari warung, Frank pun kembali ke jalan yang hampir di setiap sudutnya terjadi kekerasan, entah sengaja dibiarkan atau memang sulit dikendalikan. Tetapi mobil aparat tampaknya mau mengamankan lingkungan ini, tetapi tanpa terganggu dari sekitarnya, Frank pun pergi ke kuburan untuk mengunjungi makam istri dan anak perempuannya. Di sana Frank hanya bisa duduk, menangis dan meratapi kepergian keluarganya. Ia baru sadar bahwa balas dendam ternyata tidak menyembuhkan rasa sakit yang dirasakannya. Itu justru malah semakin membuatnya menderita, hampa, kehilangan arah, jauh dari Tuhan dan nyaris mengakhiri hidupnya sendiri. I'm tired. Sorry, baby. Disitulah Frank seolah mendapatkan pertolongan atau yang disebut diberi hidayah oleh Tuhan ketika muncul bayangan anak dan istri yang seolah memberikan nasihat bahwa kematian yang dibenci Tuhan atau kematian yang sia-sia tidak akan menyelesaikan kehidupan yang dideritanya dan malah akan memperburuk keadaannya, sehingga Frank pun akhirnya membatalkan niatnya tersebut. Hey. No, 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 no.
Selesai dari kuburan, Frank pun berjalan kembali ke apartemennya yang mana di sana sudah ada seorang perempuan menggunakan kursi roda bernama Mark Genucci atau Mamah Genucci, orang terakhir dari keluarga Genucci yang ternyata masih hidup, lolos dari aksi balas dendam Frank sebelumnya. Kini Mark Genucci berniat memberikan perhitungan dengan cara akan balik memburu Frank, entah lupa atau disengaja. Frank justru belum menghabisinya yang merupakan dedengkot utama pada keluarga Genucci. Dengan fakta bahwa suami dan ketiga anaknya sudah mati, Mark Genucci akan menyewa seluruh preman di kota ini hanya untuk memburu satu orang saja, yaitu Frank Castle. 47 p.m. this location will be shared. They will come and they will kill. Beberapa jam kemudian, ketika sedang berada di dalam ruangan kamarnya, Frank mendengar suara ramai di luar yang ketika diintip ternyata ya, sesuai peringatan Mark Genucci, semua preman kota sudah menyatroni satu persatu kamar yang berada di gedung apartemen ini, yang karena kamar Frank tidak diketahui, para preman itu pun salah masuk kamar malah menyatroni tetangganya yang hanya seorang ibu-ibu dan anak perempuannya. Sementara untuk Frank, melihat tumpahan bensin yang masuk ke dalam kamarnya, Frank pun hanya bisa diam. Bahkan ketika kedua kakinya mulai terbakar api pun, tetapi ketika Frank mendengar suara teriakan ayah dari si bocah, darah Frank pun seketika mendidih disertai dengan amarahnya yang langsung memuncak sehingga dengan penguasaan taktik militer tingkat lanjut, kemampuan tempur di atas rata-rata, dan tekad membunuh tanpa keraguan, Frank pun menghabisi semua preman yang mengganggu tetangganya dan sempat mendapati sebuah dinamit. Frank pun langsung menutupi pintu dengan sebuah lemari sampai akhirnya beres dengan kroco-kroco barusan. Frank pun cepat pergi ke balkon untuk melihat situasinya yang ternyata melihat seisi gedung sedang keos, tak ada waktu untuk melangkah mundur dari situasi ini sehingga meskipun hanya seorang diri dengan modal senjata api hasil mulung, Frank pun berhasil menjatuhkan satu persatu musuh yang terus bermunculan dan karena musuh masih banyak, Frank pun masuk ke dalam gedung dengan maksud untuk mendatangi mereka semuanya duluan, di mana Frank yang sudah dibekali item-item tempur pun semakin membabi buta mereka semuanya dan bosan main di dalam, Frank pun membawa pertarungan ke ruang terbuka di atas gedung, di mana musuh ternyata masih banyak yang membuat pelurunya cepat habis. Dan karena Frank juga ahli dalam pertarungan jarak dekat, maka inilah yang dia lakukan. Sempat terjatuh, Frank kembali bangkit dan langsung melihat ke arah Mark Genucci yang sedang menonton di bawah. Karena masih ada beberapa preman yang masih berambisi mengejarnya, Frank pun tidak punya pilihan lain kecuali melakukan ini. Melihat Frank sudah di bawah, Mark Genucci dan pengawal pun buru-buru ke dalam mobil untuk kabur. Frank pun sempat diserang beberapa preman jalanan yang penasaran, tetapi tepat saat Mark Genucci telah masuk ke dalam mobil, Frank pun tak sengaja mendengar suara anak kecil yang berteriak ayah, yang ternyata itu adalah anak perempuan si penjaga warung kopi. Disinilah Frank harus dilema dan memilih antara mengejar Mark Genucci atau menyelamatkan bocah tersebut. Dan
Dengan pistol yang ia temukan di jalan, Frank pun menghabisi ketiga preman yang sedang mengeroyok bapak warung yang kemudian masuk ke dalam, dan Frank pun langsung menghajar mereka semua. Sekali lagi, Frank sama sekali tidak ragu-ragu untuk mengeksekusi musuh dengan cara yang ekstrim dan brutal, di mana saat preman krocok sudah habis, muncullah preman bertubuh kekar yang tiba-tiba masuk dan sempat terpojok. Frank pun teringat dengan film John Wick ketika ia pernah menggunakan sebuah pensil 2B untuk membunuh ketiga orang yang ketika di sana tidak ada pensil. Frank pun mengambil sebuah pulpen yang tergeletak dan tepat saat preman terakhir berhasil ditumbangkan, anak si pemilik warung pun sekonyong-konyong memeluknya sebagai rasa terima kasih. Bahkan sebelum ia pergi, anak itu memberikan semacam bunga sebagai tanda terima kasih atas pertolongan yang telah Frank berikan. Thank you. Capek berkelahi, Frank pun pergi ke kuburan untuk duduk di depan makam istri dan anaknya. Di sini Frank seolah menemukan tujuan baru dalam hidupnya, yaitu membantu orang lemah dari penindasan dan penderitaan. Sehingga setelah ini, Frank akan kembali menjadi hakim jalanan alias The Punisher. Beberapa tahun berlalu, kita akan diperlihatkan dengan bebenguk preman si Polontong yang di adegan awal sempat mengganggu paman gelandangan, di mana Frank alias The Punisher terlihat sudah mengenakan kostum ciri khasnya dan membuat si preman Polontong merasa ketakutan. Ketika sudah mendapatkan kembali topi miliknya, paman pun berkata, The only thing he took from